Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di ibadah online GPB Amanat Agung Kalasan Yogyakarta. Kami sangat senang melayani saudara pada ibadah online ini. Jika tayangan ini memberkati saudara, jangan lupa klik subscribe, like, bagikan dan komen agar channel ini semakin berkembang dan memberkati banyak orang. Jika saudara ingin memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami, saudara bisa mengirimkannya melalui nomor rekening yang tertera di bawah ini dan bukti transfernya bisa dikirim ke nomor WA di bawah ini. Atau persembahan dapat dibawa langsung ke gereja dan dimasukkan ke kotak persembahan yang sudah tersedia. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. 2 Korintus 9 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan membuka ibadah kita di dalam doa. Saya mengundang Bapak Pendeta Nur Anggraito untuk boleh membuka ibadah kita di dalam doa. Saya jemput Ibu Bapak Saudara sekalian untuk bangkit berdiri dan kita mulai dengan berdoa. Kita mengaku bahwa sumber pertolongan kita satu-satunya datang dari Tuhan Allah. Tuhan Allah yang sudah menciptakan bumi, langit, dan segala isinya. Tuhan Allah yang sudah menciptakan saudara dan saya. Tuhan Allah yang sudah datang ke dunia ini dengan nama Tuhan Yesus Kristus, yang telah menebus saudara dan saya dari dosa-dosa menuju kebenaran, sehingga kita menjadi anak-anaknya yang terkasih. Tuhan Allah yang menyertai kita dimanapun kita berada. Bahkan Tuhan Allah yang tidak sedetik pun meninggalkan kita. Turunlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus atas kita sekalian. Sehingga ibadah ini mempermuliakan Allah yang Maha Tinggi, memberkati kita semua. Nama Tuhan dipermuliakan. Demi nama Tuhan Yesus, kami persembahkan ibadah ini. Haleluya. Amin. Masih dalam posisi berdiri, kita akan mempersiapkan hati kita untuk masuk ke hadirat Tuhan. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Dekat Bapa. Kami mau berdiam dekat-Mu Bapa. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah
hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala raja. Bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak. Aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan. Dalam hadiratnya ku temukan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. I sing praises to Your name, oh Lord, praises to Your name, oh Lord, for Your name is great and greatly to be praised. I sing praises to Your name, oh Lord, praises to Your name, oh Lord, for Your name is great and greatly to be praised. I sing praises to Your name, oh Lord, praises to Your name, oh Lord, for Your name is great and greatly to be praised. I sing praises to Your name, oh Lord, praises to Your name, oh Lord, for Your name is great and greatly to be praised. For Your name is great and greatly to be praised.
Ada sukacita pagi hari ini? Puji nama Tuhan, kita mau terima sukacita dari surga. Cinta surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surganya Kau penuhiku. Terima sukacita surga, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surganya Kau penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surganya Kau penuhiku. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita untuk Tuhan. Bagi petugasnya, saya persilahkan untuk mempersiapkan diri. Saya akan bacakan di dalam 2 Korintus 8 ayat yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Amin. Sambil kantong persembahan dijalankan, kita angkat pujian, Cara Tuhan Mengasihiku. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan
dalamnya laut seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan air sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap berkat-Mu di dalam setiap kehidupan kami, di tengah-tengah ibadah kami. Tuhan mengizinkan kami membawa korban persembahan dan persepuluhan kami. Tuhan yang melayakkannya, Tuhan yang menguduskannya, Tuhan. Biarlah menjadi korban harum di hadapan-Mu, bahkan untuk pekerjaan pelayanan-Mu di tempat ini. Berkati kami semua jemaat-Mu yang hadir di tempat ini, Tuhan. Terpuji akan nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kita angkat sebuah pujian, Bapa Kau Setia. Kau mulia,
Selamat pagi dan shalom. Shalom. Iya, jangan tegang ya. Hari ini kita akan mendengarkan sebagian firman Tuhan yang saya beri judul Misteri Kerajaan Allah. Misteri Kerajaan Allah. Nah, kalau ibu bapak saudara sekalian setia di gereja ini, baik ibadah tatap muka secara langsung seperti ini maupun ketika kita masih online, saya sudah menyampaikan firman Tuhan mulai dari Matius pasal 1 dan terus seri dan kini sampai di pasal yang ke-13. Maka Matius pasal 13 kita angkat kebenaran firman Tuhan ini dengan judul Misteri Kerajaan Allah. Matius pasal 13 ayat 31 dan 32. Matius 13, 31, 32 saya akan baca dan saudara boleh menyimaknya dan mencermatinya dengan baik. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita tunduk kepala, mohon pimpinan Roh Kudus memberkati kita sekalian. Bapa yang di surga, kami datang kepadamu mengucap syukur dan berterima kasih karena di tengah-tengah ibadah kami diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan bagian dari firman-Mu. Ya Bapak, kami mohon kiranya Roh Tuhan mengerjakannya, menjadikan mata hati kami terang dan mampu menangkap kebenaran firman-Mu. Dan buatlah kami untuk terus dapat mengingat kebenaran-kebenaran yang Engkau sampaikan pada pagi ini dan melakukan di dalam kehidupan sehari-hari sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Olehnya Tuhan kami berdoa kiranya setiap kami, baik yang menyampaikan firman Tuhan maupun kami di tempat ini maupun di tempat lain yang melihat, mengikuti ibadah ini secara online, Tuhan urapi dengan kuasa surgawi sehingga semuanya diberkati. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu hari ini dari awal, tengah, sampai akhirnya sepenuhnya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-13 ini, Tuhan Yesus mengajar mengenai kerajaan surga dengan sebuah atau beberapa perumpamaan. Nah, kenapa? Di sini kalau saudara perhatikan orang-orang Yahudi kala itu secara khusus adalah orang-orang Farisi sudah menolak Yesus. Kalau saudara ingat, Yesus ditolak dengan penolakannya bahwa Yesus bukan anak Daud karena Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Mereka menolak Yesus sebagai anak Daud. Mereka menolak bahwa Yesus adalah raja yang dijanjikan. Dan itu berarti menolak kerajaannya. Nah itu yang menjadi alasan, itu yang menjadi dasar sehingga Yesus mulai pasal ini dia mengajar dengan sebuah perumpamaan mengenai kerajaan Allah itu. Nah, kenapa? Kalau Yesus mengajar dengan berbagai macam perumpamaan, orang-orang pasti merasa itu ngomong apa? Gitu. Atau orang bisa berkata, saya tahu kalau ngomong tentang penabur, kalau ngomong tentang ladang, kalau ngomong tentang lalang, saya tahu. Sehingga dia
tidak betul-betul ingin tahu, tidak betul-betul ingin mencari makna yang sebenarnya. Jadi ketika Tuhan Yesus mengajar dengan perumpamaan, dia mencoba mencari orang-orang yang dengan kesungguhan hati memperhatikan, orang-orang yang dengan kesungguhan hati mencari makna, orang yang sungguh-sungguh mencari kira-kira ini apa maknanya dia ngomong itu, apa kebenarannya, apa yang bisa kami tangkap, apa yang bisa kami lakukan. Itu sebabnya Tuhan mengajar dengan perumpamaan supaya dia menemukan orang-orang yang mempercayainya. Dia sebagai raja yang akan mendirikan kerajaannya, yaitu kerajaan Allah. Nah, kalau saudara perhatikan di dalam pasal 13 ini, Tuhan Yesus menjelaskan kerajaan itu dengan 7 perumpamaan. Yang masing-masing mencirikan kerajaan Allah itu seperti apa, mungkin menjelaskan karakteristik kerajaan Allah itu seperti apa, sifat dari kerajaan Allah itu seperti apa di dalam pasal 13 di sini. Misalnya saudara bisa lihat ada perumpamaan penabur yang menabur benih. Dari kerajaan Allah seorang penabur yang menabur benih, ada yang di jalan, ada yang di batu-batu, ada yang di semak belukar, ada yang di tanah yang subur. Kerajaan Allah digambarkan seperti itu. Apa maksudnya? Supaya orang cari dan temukan. Kalau tidak tertarik, tidak temukan. Kemudian Tuhan Yesus memberikan perumpamaan juga mengenai benih yang baik dan benih lalang. Artinya apa? Ada yang menabur benih yang baik, kemudian ilalang muncul. Dan dibiarkan, karena nanti pada waktu panen, benihnya yang baik dikumpulkan di lumbung, kemudian ilalangnya dibakar. Itu kerajaan Allah. Kemudian benih sesawi yang mulai dari kecil, tapi ternyata bertumbuh besar. Itu kerajaan Allah. Kemudian ragi dalam tepung terigu, yang artinya kerajaan Allah itu akhirnya mempengaruhi, memberi dampak kepada seluruh adonan. Itu kerajaan Allah. Kemudian harta yang terpendam, ini sama prinsipnya dengan mutiara yang indah. Seseorang yang menemukan harta terpendam, yang tersembunyi, mutiara yang indah, dia senang dengan semua hartanya dijual untuk membeli itu. Artinya kalau saudara menemukan kerajaan Allah, semuanya menjadi tidak berarti. Saya akan mengabdi menjadi bagian dari kerajaan Allah itu. Kemudian ada ikan dalam pukat. Ada ikan yang ditangkap, kemudian dimasukkan di dalam pukat, kemudian yang kecil, yang besar, semua masuk. Tapi nanti akan dipilihin. Yang besar dikumpulkan yang besar, yang kecil dikumpulkan yang kecil. Itu kerajaan Allah. Nah, Tuhan Yesus mengajar tentang perumpamaan yang maknanya berbicara mengenai kerajaan Allah itu. Dengan berbagai macam perumpamaan, dengan berbagai macam dimensi makna di situ. Tapi hari ini kita mencoba melihat perumpamaan yang ketiga, yaitu kerajaan Allah yang diumpamakan sebagai biji sesawi. Tadi kita sudah lihat firman Tuhan berkata Yesus membentangkan sebuah perumpamaan lain lagi. Ada perumpamaan yang lain, dia membentangkan perumpamaan yang lain. Ini bicara mengenai kerajaan sorga. Kenapa kerajaan sorga? Ya, orang Yahudi itu sungkan untuk menyebut nama Allah karena ada jangan menyebut Allahmu dengan sembarangan. Sehingga Matius memakai istilah surga, tapi artinya adalah kerajaan Allah. Ya. Dikatakan di situ seumpama biji sesawi. Biji sesawi adalah biji yang kecil, ini menunjukkan bahwa kerajaan Allah dimulai dengan yang kecil. Seperti itu. Tetapi juga ada orang yang mengambil biji itu. Lalu mengambil diapakan? Orang mengambil dan menabur biji itu. Dan kalau itu terjadi maka tumbuh besar. Dan akhirnya dikatakan burung-burung pun sampai bersarang di cabangnya. Nah,
perumpamaan burung-burung ada beberapa penafsir. Satu menafsir bahwa ini adalah orang jahat pun akhirnya berlindung di situ. Jadi ini semakin besar, orang-orang benar masuk, tapi kadang-kadang orang jahat 1-2 juga masuk di situ bersembunyi. Ada yang bilang begitu. Ada yang bilang ini berbicara tentang semakin besar sehingga diberkati, kemudian mewah seperti itu. Ada yang berkata ini semakin besar dan akhirnya orang-orang lain, dalam pengertian orang-orang yang bukan Yahudi pun masuk seperti itu. Apapun yang kita bisa lihat di sini, biji sesawi itu biji yang kecil, kemudian mesti diambil, kemudian ditaburkan. Ketika ditaburkan akan tumbuh dan akan tumbuh dan akan tumbuh dan akan menjadi besar. Dari perumpamaan tersebut ada 3 unsur penting di sini, yaitu biji sesawi yang kecil. Ini biji benih dari kerajaan Allah. Kemudian ada orang yang mengambil dan menaburkan. Kalau benih itu dibiarkan tidak akan tumbuh. Harus diambil, tapi diambil diapakan? Bukan dimasukkan kantong, juga bukan disimpan, tapi ditaburkan. Kemudian ketika ditaburkan ada pertumbuhan, dan ketika pertumbuhan itu menjadi semakin besar, semakin besar, semakin besar, semakin berdampak. Sehingga banyak orang diselamatkan, bahkan dikatakan semakin besar sehingga burung-burung orang-orang lain pun bersarang di sana. Artinya apa? Artinya mesti ada benih kerajaan, sekalipun kecil atau sedikit. Mesti diambil dan ditabur. Pasti ada pertumbuhan yang besar dan burung-burung pun bersarang. Benih kerajaan mesti diambil dan ditaburkan. Sekarang coba contoh benih kerajaan. Konteks yang Matius bicara tentang kerajaan Allah. Dan konteks yang lebih dekat di situ Yesus sebagai raja dan kerajaannya. Dan itu sebabnya orang-orang waktu itu menyebut Yesus adalah anak Daud, keturunan Daud. Artinya apa? Kerajaan Allah. Kalau kita lihat di sini diimplementasikan lewat keturunan Daud. Nah, mari kita lihat Daud. Daud dimulai dengan kecil, tidak diperhitungkan. Waktu itu dia masih kecil dan kemerah-merahan. Bahkan orang tuanya pun tidak memperhitungkan, dia orang kecil, dia hanya seorang gembala yang hidupnya di ladang. Tapi ketika Allah sudah menentukan dia, saudara tahu Samuel datang, kemudian mengurapi. Ini seperti diambil, diurapi Samuel dan seperti ditaburkan menjadi raja. Saudara tahu, dia tidak langsung menjadi raja, tapi akhirnya menjadi raja-raja yang kecil. Raja yang mungkin orang pikir, ini orang dari mana? Dari Bethlehem, dari ladang. Tapi dia jadi raja. Tapi saudara tahu, dia menjadi raja yang besar. Dia menjadi raja yang besar. Dan menjadi raja yang besar dan keturunannya di situ menjadi luar biasa. Dalam hal ini Salomo, raja itu menjadi, kerajaan itu menjadi kerajaan yang luar biasa. Sampai orang Israel pun tidak pernah bisa melupakan Daud adalah raja Israel yang luar biasa. Dimulai dari yang kecil di padang. Kecil, dia kemerah-merahan, dia kecil, dia di Bethlehem, kota yang kecil itu. Tapi akhirnya menjadi raja yang besar. Mari kita lihat Yesus yang kala itu dipahami, diakui dan memang kebenarannya dia adalah keturunan Daud. Dialah benih kerajaan Allah. Yang diproklamasikan oleh Allah sendiri ketika dibaptis. Dikatakan inilah anakku, kepadanya aku berkenan, inilah raja. Dimulai dari mana? Kecil, dia anak seorang tukang kayu di Nazaret. Dimulai dari mana? Kecil, hanya ada 12 murid yang ikut. Tapi saudara lihat berkembang menjadi 500 orang. Kemudian berkembang menjadi 5.000 orang.
Bahkan saudara tahu ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus memperlengkapi mereka dengan kuasa Roh Kudus. Berkembang pengikut Yesus, kerajaan Allah itu berkembang. Terus berkembang sampai menembusi kekaisaran Romawi. Burung-burung berlindung di sana. Artinya apa? Benih kerajaan Allah itu akan terus berkembang jika dimulai dengan menaburkan benih itu. Sekalipun benih itu di awalnya kecil, tapi kerajaan Allah mesti berkembang. Dimulai dengan benih yang kecil. Benih yang kecil itu ditaburkan, pasti bertumbuh, pasti berkembang, dan terus berkembang. Itu kebenaran yang disampaikan melalui perumpamaan biji sesawi di sini. Sebuah perkembangan pasti terjadi. Jika ada yang menabur, jika ada yang merawat, sekalipun awalnya itu kecil. Ini kebenaran umum. Sebagai contoh misalnya, manusia. Tidak ada manusia lahir langsung besar. Pasti dimulai dari bayi kecil. Kemudian kalau dipelihara, dirawat, dia menjadi besar. Dan semakin besar. Dan hebat. Dan akhirnya bisa berpengaruh bagi orang lain. Demikian juga masyarakat. Masyarakat dimulai dengan keluarga. Kemudian ada satu lagi, kemudian ada satu lagi, kemudian menjadi masyarakat. Satu pedukuhan, satu kampung, satu daerah yang besar. Demikian juga negara dimulai dengan yang kecil, yang mungkin lemah, dijaga, dirawat, besar, menjadi adidaya, maju, mandiri, dan berpengaruh. Contoh Indonesia, yang ketika lahir juga perjuangannya begitu luar biasa. Tapi terus perjuangan luar biasa, terus tapi bertumbuh besar, dan menjadi negara yang maju, mandiri. Sama, gereja juga begitu. Gereja dimulai dengan kelompok yang kecil, bisa itu kelompok pendalaman Alkitab, bisa itu kelompok pendewasaan iman, bisa itu kelompok persekutuan doa. Tapi ketika dipelihara, ketika dirawat, bisa berkembang. Ada istilah menjadi pepantan, menjadi pos, menjadi cabang, kemudian menjadi dewasa dan besar. Dan akhirnya banyak jiwa yang diselamatkan dan diberkati. Sehingga gereja itu berpengaruh positif bagi masyarakat di mana gereja itu berdiri. Ini prinsipnya, kerajaan Allah itu bagaikan biji sesawi yang kecil. Tapi mesti diambil, ditaburkan. Dia akan bertumbuh besar dan besar dan besar. Sehingga burung bersarang di sana. Jadi mesti ada yang menabur sekalipun sedikit. Sekalipun kecil, mesti ada yang menabur. Pasti akan menjadi besar dan berdampak dan menjadi berkat. Ini kebenaran umum yang saya beri contoh tahun 60-an di Kudus Kulon. Kudus adalah pantai utara Jawa. Ada seorang bapak-bapak, dia seorang tukang kayu. Dia tidak terpelajar, dia bingung menghadapi perjuangan hidup ini. Ketemu seorang tentara yang kebetulan tentara itu Kristen. Kemudian bicara dengan orang itu dan diberitahu bahwa Allah mengasihi Bapak, Allah mengasihi Bapak, Allah memberkati Bapak. Dan orang itu entah bagaimana ceritanya akhirnya percaya dengan berita dari tentara itu. Kemudian orang itu akhirnya membawa anak-anaknya percaya dan akhirnya menjadi perubahan yang luar biasa hidupnya. Dia diberkati dengan anak-anaknya, berubah kehidupannya menjadi baik. Di usia senjanya, bapak itu berkata, saya belum mau mati sebelum melihat seluruh anak cucu saya percaya kepada Tuhan. Saudara tahu? Akhirnya anak cucunya percaya Tuhan benar. Gereja berdiri di sana dan beberapa hamba Tuhan lahir dari bapak yang sederhana tersebut. Dimulai dari mana?
Orang yang sederhana, yang kebingungan, yang tidak terpelajar. Sehingga anak-anaknya menjadi percaya. Kemudian akhirnya menjadi gereja. Dan lahir pelayan-pelayan Tuhan dari sana. Prinsipnya sederhana. Mesti ada benih kerajaan. Benih itu diambil dan ditaburkan. Akan ada pertumbuhan. Dan akan ada dampak kebaikan yang meluas dan mempengaruhi banyak orang. Tahun 80-an, ini pengalaman saya menemukan benih kerajaan di sebuah desa di Magelang. Saya menabur sekalipun angin kencang dan burung-burung gagak mengganggu benih-benih taburan tersebut. Tetapi Tuhan menumbuh kembangkan benihnya. Terjadi perubahan yang luar biasa, gereja berdiri. Dan banyak orang diselamatkan. Banyak orang diberkati dan beberapa hamba Tuhan lahir dari sana. Prinsipnya sama. Ada benih kerajaan. Ada yang rela menaburkan. Ada pertumbuhan, ada banyak orang diselamatkan. Diberkati dan banyak mempengaruhi masyarakat luas. Diberkati. Menjelang tahun 2000-an, Indonesia menghadapi krisis ekonomi. Saya melihat benih-benih kerajaan dalam diri mahasiswa di Kalasan. Saya mulai menabur, dan menabur. Maka terjadilah persekutuan mahasiswa Kristen di Kalasan. Saya terus menabur dan menumbuh kembangkan, akhirnya ada pertumbuhan yang semakin besar. Dan menjadi gereja. Dan kalau hari ini saudara bisa bergereja di tempat ini. Itu dimulai dengan beberapa mahasiswa UKRIM yang sedikit, yang hanya 4 orang, yang kecil. Tapi karena ada yang menabur, karena ada yang merawat, akan terus bertumbuh besar, dan menjadi pengaruh yang baik bagi bangsa ini. Menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kalau ada orang-orang hebat yang diperbarui Tuhan, entah itu dari bagian Sumatera, entah itu bagian Kalimantan, Sulawesi, Ambon, Papua, NTT, NTB, Bali, Jawa, mereka lahir dari gereja yang kecil ini. Prinsipnya sama, sederhana, mesti ada benih kerajaan. Benih itu ditabur, dirawat, pasti akan tumbuh besar, pasti akan menjadi berkat bagi banyak orang, pasti akan memberkati banyak orang. Kerajaan Allah itu seumpama benih biji sesawi. Yang diambil orang, yang ditaburkan, dia akan bertumbuh besar, bahkan akan lebih besar dari sayuran-sayuran yang lain. Dia akan menjadi pohon, bahkan burung-burung pun akan bersarang di sana. Apa penerapan bagi kita? Apa penerapan bagi saudara dan saya? Sebagai pribadi, kalau Anda adalah anak Tuhan, kalau Anda adalah tebusan Yesus Kristus, Anda adalah benih kerajaan Allah. Taburkan dirimu di ladang Tuhan. Misalnya saudara mulai dengan berdoa. Bisa saja mulai dengan berdoa sendiri, kecil. Bisa panggil istri atau suami. Kemudian mulai dengan anak-anak. Kemudian rutin. Pasti akan bertumbuh sehingga ada orang lain yang akan datang. Orang lain akan bergabung. Orang lain akan sama, kemudian akan menjadi bertumbuh dan menjadi besar. Semakin luas dan akan berdampak bagi yang lain. Atau mulai studi Alkitab mandiri. Saudara belajar Alkitab sendiri. Kemudian mulai mungkin dengan istri. Mulai dengan anak-anak. Belajar di situ. Saya teringat ada sebuah kisah nyata di Solo. Ada seorang majikan yang setiap hari membaca Alkitab
Kemudian setiap hari membaca Alkitab, tiba-tiba pembantunya itu seperti heran, itu buku apa kok setiap hari dibaca. Dan keluarga itu begitu diwarnai dengan damai sejahtera, kasih yang begitu luar biasa. Pembantu itu heran, itu buku apa. Hingga suatu saat ketika majikannya, suami, istri, dan anak-anaknya pergi keluar rumah, pembantu itu ambil buku itu, yang buku itu adalah Alkitab. Kemudian dibaca, kemudian dia baca, kemudian tertarik. Kemudian akhirnya itu menjadi kebiasaan, setiap orang rumah itu keluar, dia ambil Alkitab itu baca, dan Roh Kudus bekerja. Orang ini akhirnya percaya, kemudian akhirnya ketika Tuhan itu datang, kemudian pas hari Minggu, Bapak boleh enggak saya ikut Bapak pergi? Saya ke gereja, enggak apa-apa, saya di luar juga enggak apa-apa. Nah, akhirnya diajak dan memang di luar. Saudara tahu, pembantu ini bertobat. Dia menjadi orang percaya dan akhirnya sekolah teologi. Akhirnya dia lulus menjadi sarjana teologi, menjadi hamba Tuhan, memulai pelayanan, kemudian menjadi hamba Tuhan dan gerejanya semakin diberkati. Dimulai dari mana? Yang sedikit, yang sederhana, yang kecil, yang mungkin tidak pernah diperhitungkan, yang mungkin tidak pernah diperhatikan. Tetapi oleh karena setia, oleh karena ada yang menabur, oleh karena ada yang merawat. Dan ketika kesetiaan itu muncul, maka Tuhan akan memberikan pertumbuhan yang begitu luar biasa. Mulailah dengan dirimu sendiri. Entah itu doa, entah itu membaca Alkitab, mulai dengan dirimu sendiri. Maka Tuhan yang akan memberikan pertumbuhan. Sebagai gereja, kita harus menemukan benih-benih kerajaan. Ini adalah banyak benih kerajaan. Kemudian kita mesti menyiapkan penabur-penabur yang handal, yang perlu dididik, yang perlu dilatih, yang perlu diterjunkan untuk mempraktekkan menjadi penabur. Kemudian terlibat dalam perawatan, pendewasaan, maka Tuhan akan mengembangkan pelayanan itu menjadi semakin besar. Pelayanan itu menjadi semakin banyak orang yang diberkati. Prinsipnya sama. Ada benih kerajaan, ada yang menabur, pertumbuhan dan perkembangan terjadi, dan banyak orang diselamatkan dan diberkati. Sebagai penutup, Anda yang percaya kepada Tuhan Yesus, Anda adalah benih-benih kerajaan Allah. Karena Anda adalah anak-anak daripada Raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi Raja dan mendirikan kerajaan Allah di bumi sampai di keabadian nanti. Pertanyaannya, apakah Anda siap ditabur? Menjadi benih yang terus tumbuh dan berkembang bagi kemuliaan Bapa kita, Raja kita Tuhan Yesus Kristus. Apakah Anda rela menjadi penabur sehingga pertumbuhan kerajaan Allah nampak dan banyak orang yang diberkati? Anda, kita, saya adalah benih kerajaan. Mungkin kita kecil, tetapi bisa memberi dampak yang besar bagi kerajaan Allah. Jika rela dilayani dan melayani. Jika rela didewasakan dan mendewasakan. Dua aspek. Didewasakan, enggak aku sudah dewasa. Enggak akan dewasa. Rela didewasakan. Tapi sudah itu mendewasakan. Ada kecenderungan umat mau didewasakan tapi tidak mau mendewasakan. Tapi di satu sisi enggak mau didewasakan, merasa sudah dewasa. Ditumbuh kembangkan dan menumbuh kembangkan. Sederhananya libatkan pelayanan. Di gerejamu, dilayani dan melayani di gereja Anda.
Maka percaya bahwa perumpamaan Tuhan Yesus itu yang sederhana itu punya dampak yang begitu luar biasa. Kalau toh kita seperti biji sesawi, benih sesawi kecil, ya kecil. Kegiatan kita juga mungkin kecil. Mungkin orang melihat dengan sebelah mata karena kecil. Tapi kalau saudara setia menabur. Kalau saudara setia merawat. Kalau saudara setia melakukan bagian saudara. Maka biji sesawi yang kecil itu, saudara dan saya yang kecil itu, gereja kita yang kecil itu. Tapi yang rajin menabur, yang rajin merawat, yang rajin melayani, dilayani. Mendewasakan, didewasakan. Dia akan bertumbuh besar, dia akan besar, dia akan besar. Dan akan lahir orang-orang besar. Yang memberi dampak pengaruh yang baik, yang memberi dampak pengaruh yang luar biasa. Sehingga masyarakat diberkati. Karena apa? Kerajaan Allah itu pasti bertumbuh, berkembang bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Saudara diberkati dan saya diberkati dan gereja kita diberkati akan menjadi dampak yang positif bagi bangsa dan negara ini. Amin. Kita berdoa. Bapa yang di surga, kami berterima kasih oleh karena berkat kebenaran firman-Mu yang sederhana. Yang disampaikan oleh Tuhan melalui perumpamaan biji sesawi. Kami mungkin kecil Tuhan. Dan tidak dianggap orang. Tapi kami adalah benih kerajaan Allah yang punya potensi yang besar. Kami rela ditaburkan, ditumbuh kembangkan. Buat kami bisa menangkap kebenaran itu Bapak. Sekalipun kami kecil, kami punya potensi yang luar biasa. Jika ditaburkan, dirawat. Akan menjadi besar dan menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak di surga, baik sebagai pribadi maupun sebagai gereja, bahkan sebagai masyarakat. Tolonglah kami, supaya kami mampu menangkap prinsip yang sederhana ini. Dan menerapkan di dalam kehidupan hari ke hari. Sehingga kami bisa hidup yang berdampak positif. Bagi tetangga kami, bagi kanan kiri kami, bagi masyarakat kami, bagi bangsa dan negara kami. Sehingga kehadiran kami sebagai pribadi, kehadiran kami sebagai gereja menjadi berkat di mana-mana dan nama Tuhan dipermuliakan. Jemaat yang dicintai Tuhan, arahkan hatimu kepada Dia, Raja di atas segala raja yang merindukan saudara dan saya menjadi bagian dari kerajaannya. Dan terimalah berkat yang daripadanya. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja yang akan datang dan mendirikan kerajaannya, yang akan berdampak bagi seluruh dunia ini. Kuasa Allah yang maha tinggi, yang membuat mujizat, yang membuat berkat begitu luar biasa bagi anak-anak kerajaan. Dan Roh Kudus yang hadir meneguhkan, memeterikan kebenaran itu di dalam hidup saudara. Memberkati kehidupan saudara dimanapun saudara berada. Apapun yang saudara hadapi, gumuli, perjuangkan. Kiranya tangan Tuhan yang kuat itu menopang, menolong, dan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadilah pribadi yang diberkati dan memberkati. Haleluya. Amin. Rahmat Tuhan Yesus Kristus, kasih Bapa di surga, dan karunia Roh Kudus
duduk dan bersaat teduhlah kepada Tuhan, mohonlah berkat yang daripadanya, biarlah hidupmu diberkati dan kerajaan Allah terjadi di dalam dirimu. Amin, saat teduh selesai, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati, bisa pulang keluar dengan tetap menjaga protokol kesehatan, jangan bergerombol, jaga jarak, hidup bersih.